Apa itu Festival Bunga Matahari? Nyaris semua penduduk Klan Matahari tahu festival itu. Tapi, karena Hana kuliah di jurusan sejarah, maka pengetahuannya lebih dalam. Adalah ekspedisi kapal raksasa Aldebaran 40.000 tahun lalu yang memulai festival itu. Dengan pemimpin ekspedisi suami istri, Cuak dan Cuas. Cuak adalah petarung yang hebat, memakai pusaka yang ditempa ilmuwan klan Aldebaran dengan material dan teknologi super badas yang kelak diberi nama sarung tangan matahari, sesuai titik kapalnya mendarat. Sementara Cuas, istrinya, adalah ilmuwan terkemuka Aldebaran, ahli konservatori juga pedagogi. Saat menyadari mereka mendarat di klan kembar, klan Matahari dan klan Matahari Minor, dan agar menghemat waktu, efisiensi, dan efektivitas di dua klan sekaligus, Cuas mengembangkan metode mengajar penduduk lokal lebih cepat, bukan dengan membangun gedung-gedung atau infrastruktur, tapi dengan memodifikasi jaringan miselium seluruh klan. Lantas, algoritma pengetahuan itu dimasukkan ke sana. Itulah bentuk sekolah yang dibuat Cuas. Pengetahuan menyebar lewat alam, muncul dalam bentuk bunga matahari, bunga paling spesial di klan itu. Saat bunga itu mekar, penduduk memetiknya. Bunga itu berubah menjadi suara, penjelasan, layar transparan, atau bahkan bisa menjawab pertanyaan, memenuhi request pemetiknya. Wah, penduduk lokal takjub. Bunga ini hebat sekali. Maka, mereka dengan semangat mulai memetik bunga-bunga itu, belajar, dan ilmu mereka bertambah cepat. Bagaimana bertani, beternak, bagaimana mengelola makanan, bunga itu meletus pelan memberitahu. Termasuk pelajaran tentang berhitung, tambah bagi kurang kali, huruf, bahasa, fisika dasar, kimia dasar yang relevan bagi kehidupan mereka yang masih primitif. Tahun demi tahun berlalu. Dengan semakin banyaknya bunga matahari yang dipetik, pelajaran itu semakin canggih, mulai membahas tentang kalkulus, fisika lanjutan, teknologi mutakhir, pengobatan, ilmu medis. Penduduk semakin semangat belajar, meskipun tetap saja ada yang malas, tapi pengetahuan melesat cepat. Itulah kenapa klan matahari lebih maju dibanding klan bulan, apalagi klan matahari minor yang lebih maju lagi, karena penduduknya memang tertarik pada teknologi. Kemajuan pengetahuan mereka bisa memindahkan kota dalam sekejap. Seiring pengetahuan dan teknologi yang terus dipetik lewat bunga-bunga itu, maka frekuensi kemunculan bunga matahari yang bisa mengeluarkan ilmu pengetahuan semakin sedikit. Setiap pemukiman hanya 1-2 bunga setiap tahun. Mulailah penduduk membuat festival mencari bunga matahari itu. Kompetisi itu sudah tua sekali, setua peradaban klan matahari. Awalnya, itu hanya kompetisi untuk menyambut musim semi. Anak-anak, orang tua, berebut menemukan bunga matahari mekar pertama dalam artian sederhana. Mereka cukup menemukan bunga matahari yang tumbuh di sekitar perkampungan atau kota, dan tidak penting apakah itu sungguhan mekar pertama kali atau tidak. Setiap kampung dan kota menggelar kompetisi, dipenuhi canda dan tawa. Pemenangnya diberi sekerat roti atau minuman lezat, dan bonus pengetahuan baru jika itu memang bunga yang memiliki algoritma yang disusun oleh miselium. Tapi lebih banyak hanyalah bunga biasa yang tidak meletus. Ribuan tahun berlalu, bunga matahari yang berisi pengetahuan itu semakin langka, hingga nyaris hanya satu yang mekar setiap tahunnya di penjuru klan. Kompetisi akhirnya digelar untuk seluruh klan. Ada 9 fraksi yang diminta mengirim 9 kontingen, terdiri atas 4 anggota yang dipilih oleh setiap fraksi. Sama seperti menentukan nama anak, 4 anggota tim ini juga ditentukan oleh mesin. Sekali nama mereka keluar, mereka wajib ikut, dan itu dulu sungguh sebuah kehormatan. Karena bunga itu menawarkan pengetahuan baru, maka siapapun yang berhasil memetiknya, dia mendapatkan keuntungan tidak terkira. Tetapi, festival yang awalnya bertujuan untuk bersenang-senang,
menyatukan seluruh fraksi berubah menjadi festival mematikan. Fraksi manapun yang berhasil memetiknya, maka mereka akan memonopoli kekuasaan di konsil. Setiap tahun, separuh lebih peserta festival tewas. Kompetisi itu semakin sulit, penuh rintangan berbahaya, pun ditambah persaingan antar kontingen yang tega saling membunuh demi kehormatan fraksi mereka.